Psikologi Sehari mempersembahkan skill yang harus kamu kuasai di usia 20-an. Biar nggak nyesel. Bayangin, suatu hari kamu lagi umur 30-an, duduk sendiri, lalu tiba-tiba kepikiran. Andai aja waktu umur 20-an, gue serius belajar hal itu. Penyesalan itu nyata dan sayangnya sering datang terlambat. Psikolog Erik Erikson pernah bilang bahwa usia 20-an adalah masa intimacy versus isolation. Fase krusial di mana kita membangun identitas, karier, dan hubungan. Singkatnya, masa ini adalah pondasi hidup. Pertanyaannya, skill apa sih yang harus kamu kuasai sekarang supaya nanti nggak nyesel? Hari ini, kita akan bahas keterampilan praktis sekaligus psikologis yang terbukti bikin hidupmu lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih siap menghadapi masa depan. Jadi kalau kamu serius pengen hidup yang nggak penuh penyesalan, tonton video ini sampai habis. Nomor 1, skill manajemen diri. Sebelum kamu bisa mengelola karier, hubungan, atau uang, kamu harus bisa mengelola dirimu sendiri. Daniel Goleman, penulis Emotional Intelligence, menjelaskan bahwa orang sukses bukan cuma yang IQ-nya tinggi, tapi yang mampu mengatur emosi dan perilakunya. Mulailah dari hal sederhana, disiplin waktu, bikin jadwal tidur, dan tahu kapan harus bilang tidak. Tanpa skill ini, semua rencana hidupmu cuma jadi wacana. Nomor 2, skill komunikasi. Menurut riset Harvard Business Review, komunikasi adalah salah satu soft skill paling dicari perusahaan global. Tapi di luar dunia kerja, skill ini juga yang bikin kamu bisa membangun relasi, meyakinkan orang, bahkan menyelesaikan konflik. Belajar public speaking, mendengar dengan empati, dan menyampaikan ide dengan jelas adalah investasi jangka panjang yang nilainya nggak akan pernah turun. Nomor 3, skill mengelola keuangan. Banyak anak muda terjebak dalam lifestyle inflation. Semakin besar gaji, semakin boros gaya hidup. Padahal menurut penelitian di Journal of Economic Psychology, kepuasan hidup bukan berasal dari konsumsi berlebih, tapi dari rasa aman finansial. Skill keuangan itu sederhana. Tahu cara bikin anggaran, punya tabungan darurat, dan belajar investasi dasar. Percaya deh, ini skill yang bikin kamu lebih tenang dan bebas. Nomor 4, skill berpikir kritis. Filsuf René Descartes bilang, "Cogito ergo sum." Aku berpikir, maka aku ada. Tapi di era banjir informasi seperti sekarang, bukan sekadar berpikir yang penting, melainkan berpikir kritis. Menurut World Economic Forum, critical thinking selalu masuk daftar top 10 skills for the future. Ini kemampuan memilah informasi, menganalisis data, dan membuat keputusan logis tanpa ikut-ikutan. Kalau nggak punya skill ini, kamu gampang terseret hoax, tren kosong, atau keputusan impulsif. Nomor 5, skill networking dan membangun relasi. Psikolog sosial Mark Granovetter menemukan konsep the strength of weak ties. Seringkali, kesempatan besar datang bukan dari sahabat dekat, tapi dari kenalan yang hubungannya longgar. Artinya, membangun jaringan bukan soal kuantitas, tapi kualitas. Belajar menjaga hubungan, menghargai orang lain, dan menawarkan nilai sebelum meminta. Karena di usia 20-an, koneksi bisa jadi tiket menuju peluang yang nggak kamu sangka. Nomor 6, skill belajar sepanjang hidup. Alvin Toffler pernah bilang, orang buta huruf di abad ke-21 bukan yang nggak bisa membaca, tapi yang nggak bisa belajar, melupakan, dan belajar lagi. Di era perubahan cepat, skill paling penting bukan satu bidang spesifik, tapi kemampuan untuk terus belajar. Entah itu kursus online, membaca buku, atau cari mentor, semakin cepat kamu belajar, semakin tahan kamu menghadapi perubahan. Nomor 7, skill resiliensi, bangkit dari kegagalan. Angela Duckworth dalam teorinya tentang grit menekankan, ketekunan jangka panjang lebih menentukan kesuksesan daripada sekadar bakat. Usia 20-an adalah masa trial and error. Kamu akan gagal berkali-kali, dan itu wajar. Skill yang perlu kamu kuasai adalah resiliensi, kemampuan bangkit, belajar dari kegagalan, dan tetap melangkah. Tanpa ini, kamu mudah patah di hantaman pertama. Nomor 8, skill mengelola hubungan dan empati. Psikolog John Gottman meneliti ribuan pasangan dan menemukan bahwa hubungan sehat dibangun bukan oleh drama besar,
tapi keterampilan kecil seperti mendengarkan, berempati, dan menghargai. Usia 20-an adalah masa ketika kamu belajar berkomitmen, berkolaborasi, bahkan mungkin membangun rumah tangga. Skill ini bukan hanya soal cinta, tapi juga persahabatan dan kerja tim. Nomor 9, skill menjaga kesehatan fisik dan mental. Albert Schweitzer bilang, kebahagiaan adalah kesehatan yang baik dan ingatan yang buruk. Riset Harvard Study of Adult Development, studi terpanjang tentang kebahagiaan, menunjukkan bahwa kesehatan fisik dan mental punya dampak besar terhadap kualitas hidup jangka panjang. Skill ini sederhana, tapi sering diabaikan. Olahraga teratur, tidur cukup, pola makan seimbang, dan melatih mindfulness. Usia 20-an adalah waktu emas untuk membangun kebiasaan sehat yang efeknya terasa puluhan tahun ke depan. Nomor 10, skill mengelola waktu dan prioritas. Stephen Covey, penulis The 7 Habits of Highly Effective People, menekankan pentingnya membedakan antara penting dan mendesak. Tanpa skill ini, kamu akan sibuk tapi nggak produktif, capek tapi nggak maju. Gunakan prinsip 80/20. Fokus pada 20% aktivitas yang memberi 80% hasil. Karena waktu di usia 20-an itu berharga banget dan nggak akan pernah balik lagi. Jadi kalau kita rangkum, skill yang harus kamu kuasai di usia 20-an biar nggak nyesel antara lain. Manajemen diri, komunikasi, keuangan, berpikir kritis, networking, lifelong learning, resiliensi, empati dan hubungan, menjaga kesehatan, mengelola waktu. Ingat, usia 20-an itu ibarat pondasi rumah. Kalau pondasimu kuat, bangunan hidupmu akan kokoh, apapun badai yang datang. Pertanyaannya sekarang, dari 10 skill ini, mana yang sudah kamu kuasai dan mana yang perlu kamu mulai hari ini? Kalau video ini membuka wawasanmu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena satu keputusan kecil di usia 20-an bisa menentukan jalan hidupmu puluhan tahun ke depan.